Kalau ngomongin Metroidvania, genre ini tuh punya daya tarik yang susah buat dijelasin tapi gampang bikin ketagihan. Metanya yang saling terhubung, eksplorasinya yang pelan-pelan balik ke area lama tapi sekarang udah punya skill baru, rasanya selalu nagih. Sekali nyamplung ke game ini tuh tahu-tahu udah berjam-jam muter map cuma buat nyari satu jalan rahasia. Di video ini gua bakal ngebahas 10 game Metroidvania yang sayang banget kalau dilewatin. Mulai dari yang modern, yang atmosfernya dapet, sampai yang udah terbukti kualitasnya dan masih relevan sampai sekarang. Kalau kamu tipe pemain yang suka explore, progres pelan tapi kerasa, dan puas pas akhirnya nemu sesuatu yang sebelumnya nggak bisa dijangkau, video ini cocok banget buat kamu. Dan langsung aja, ini dia Metroidvania yang wajib kamu cobain. Di list nomor 1 ada Nine Souls. Nine Souls adalah game action Metroidvania yang dirilis pada tahun 2024 dan tersedia di PC dengan versi konsol yang diumumkan untuk PlayStation 5, Xbox Series X atau S, dan Nintendo Switch. Game ini berlatar dunia fantasi sci-fi yang terinspirasi mitologi Asia Timur, dengan cerita tentang balas dendam dan konflik antara teknologi dan spiritualitas. Waktu dimainin, game ini tuh langsung terasa beda dari Metroidvania kebanyakan. Combatnya fokus ke timing, parry, dan duel satu lawan satu yang sangat intens. Musuhnya, terutama bos, nggak bisa asal dihajar. Kamu dipaksa sabar, baca pola musuh, dan belajar dari kesalahan. Yang bikin game ini terasa spesial yaitu ada di atmosfernya yang kuat banget. Visual 2D-nya yang halus, musiknya tenang tapi tegang, dan ceritanya disampaikan pelan-pelan. Ini tipe game yang bikin kamu fokus penuh, bukan buat ngebut, tapi buat dinikmati tiap langkahnya. Di list nomor 2 ada Animal Well. Animal Well adalah Metroidvania puzzle platformer yang dirilis pada tahun 2024 dan tersedia di PC, PlayStation 5, serta Nintendo Switch. Game ini mengambil pendekatan unik tanpa dialog panjang atau cerita eksplisit dan membiarkan pemain menafsirkan dunianya sendiri. Gameplaynya lebih fokus ke eksplorasi dan puzzle daripada combat. Banyak momen di mana kamu berhenti, mikir, dan nyoba hal-hal aneh yang awalnya kelihatan gak penting. Justru dari situ kejutan-kejutan kecil mulai muncul. Dan yang bikin Animal Well sayang banget buat dilewatin, yaitu ada di rasa penasarannya yang gede banget. Game ini jarang ngasih jawaban langsung. Semakin lama kamu main, semakin banyak rahasia yang kebuka. Dan rasanya kayak lagi nyusun misteri pelan-pelan tanpa digiring. Di list nomor 3 ada Blasphemous. Blasphemous adalah Metroidvania action yang dirilis pada tahun 2019 dan tersedia di PC, PlayStation 4, Xbox One, serta Nintendo Switch. Game ini berlatar di Civistodia, dunia gelap dengan tema religius dan simbolisme yang kuat. Dari awal main, Blasphemous langsung kerasa brutal. Combatnya yang berat, musuhnya yang kejam-kejam, dan dunianya suram. Setiap area punya identitas visualnya sendiri dan desain musuhnya bikin gak nyaman. Dalam arti yang bagus tapi. Yang bikin game ini nempel tuh ada di suasananya yang konsisten banget. Ceritanya nggak disuapin, tapi disiratkan lewat lingkungan dan deskripsi item. Buat kamu yang suka Metroidvania dengan tone gelap dan dunia yang nggak ramah, Blasphemous itu pengalaman yang susah banget buat dilupain. Di list nomor 4 ada Hollow Knight. Hollow Knight adalah Metroidvania yang dirilis pada tahun 2017 dan tersedia di PC, PlayStation 4, Xbox One, serta Nintendo Switch. Game ini membawa pemain ke dunia Hallownest, kerajaan serangga yang runtuh dan penuh misteri. Gameplaynya seimbang antara eksplorasi, combat, dan platforming. Mapnya luas, penuh jalur rahasia, dan bikin kamu sering nyasar. Tapi justru itu yang bikin seru. Boss fight-nya juga menantang, tapi terasa adil. Dan yang bikin Hollow Knight susah buat dilewatin adalah dunianya yang hidup. Musiknya juga tenang, visualnya sederhana tapi berkarakter, dan ceritanya disampaikan secara halus. Ini tipe game yang bikin kamu pelan-pelan jatuh cinta tanpa sadar. Di list nomor 5 ada Ori and the Will of the Wisps. Ori and the Will of the Wisps adalah Metroidvania platformer yang dirilis pada tahun 2020 dan tersedia di PC, Xbox One, Xbox Series X atau S, dan Nintendo Switch. Game ini melanjutkan kisah Ori di dunia penuh cahaya, alam, dan makhluk-makhluk magis. Secara gameplay, Ori terasa cepat dan halus.
Gerakan lompat, dash, dan skillnya nyambung satu sama lain, yang bikin eksplorasi terasa ngalir. Combatnya juga lebih fleksibel dibanding seri sebelumnya, jadi kamu bisa main sesuai gaya sendiri. Dan yang bikin game ini berkesan, emosinya dapat. Visualnya indah, musiknya ngena, dan ceritanya sederhana tapi menyentuh. Ini salah satu Metroidvania yang gak cuma seru dimainin, tapi juga ninggalin kesan setelah tamat. Di list nomor 6 ada Axiom Verge. Axiom Verge adalah Metroidvania yang dirilis pada tahun 2015 dan tersedia di PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Wii U, dan Nintendo Switch. Game ini jelas terinspirasi dari Metroid klasik, baik dari struktur dunia maupun nuansa sci-fi yang asing dan misterius. Gameplaynya juga terasa old school, tapi punya identitas sendiri lewat senjata aneh dan mekanik glitch yang unik. Beberapa kemampuan bukan cuma buat combat, tapi juga buat merusak lingkungan dengan cara yang gak biasa, dan bikin eksplorasi terasa berbeda. Yang bikin game ini layak masuk list karena rasa penasarannya yang sangat kuat. Dunianya kelihatan sederhana tapi penuh rahasia. Buat kamu yang kangen Metroid jadul dengan sentuhan ide segar, ini adalah paket lengkap. Di list nomor 7 ada Prince of Persia: The Lost Crown. Prince of Persia: The Lost Crown adalah action Metroidvania yang dirilis pada tahun 2024 dan tersedia di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X atau S, serta Nintendo Switch. Game ini jadi kejutan besar karena berhasil menghidupkan kembali seri Prince of Persia dalam format 2.5D. Gameplaynya cepat dan responsif, fokus ke platforming, presisi, dan combat yang terasa teknikal. Skill manipulasi waktu jadi kunci utama, bukan sekedar gimmick, tapi benar-benar dipakai buat bertahan dan eksplorasi. Yang bikin game ini sayang banget buat dilewatin ada di kualitasnya yang konsisten dari awal sampai akhir. Level desainnya yang rapi, boss fight-nya yang menantang, dan pressing-nya enak. Ini adalah contoh Metroidvania modern yang dieksekusi dengan matang. Di list nomor 8 ada Castlevania Aria of Sorrow. Castlevania Aria of Sorrow adalah Metroidvania klasik yang dirilis pada tahun 2003 untuk Game Boy Advance dan kemudian tersedia di berbagai kompilasi modern. Game ini sering dianggap sebagai salah satu Castlevania terbaik sepanjang masa. Gameplaynya yang solid dan cepat dengan sistem tactical soul yang bikin kamu bisa nyerap kemampuan musuh, dan ini bikin gaya main fleksibel dan eksplorasi terasa rewarding. Yang bikin Aria of Sorrow spesial itu ada di desain dunianya yang padat dan efisien. Gak ada area yang terasa buang-buang waktu, ditambah dengan ceritanya yang cukup twist, game ini masih relevan dan enak banget buat dimainin sampai sekarang. Di list nomor 9 ada Metroid Dread. Metroid Dread adalah Metroidvania action yang dirilis pada tahun 2021 eksklusif untuk Nintendo Switch. Game ini melanjutkan cerita utama Metroid dengan pendekatan yang lebih cepat dan agresif. Gameplaynya fokus ke mobilitas Samus yang lincah dan combat yang intens. Kehadiran IMMY bikin tekanan konstan, karena kamu sering diburu dan dipaksa bergerak cepat tanpa banyak ruang buat santai. Yang bikin game ini terasa menonjol ada di ritmenya yang ketat. Gak banyak momen kosong, eksplorasinya tetap ada, tapi selalu dibarengi rasa tegang. Ini Metroidvania yang terasa tajam dan fokus. Dan di nomor 10 ada Ender Lilies: Quietus of the Night. Ender Lilies: Quietus of the Night adalah Metroidvania RPG yang dirilis pada tahun 2021 dan tersedia di PC, PlayStation 4, Xbox One, serta Nintendo Switch. Game ini mengusung dunia gelap yang hancur oleh kutukan hujan misterius. Combatnya unik karena kamu bertarung lewat roh-roh ksatria yang bisa diganti-ganti. Ini bikin build karakter fleksibel dan gak monoton. Eksplorasinya pelan tapi penuh atmosfer. Dan yang bikin game ini terasa kuat ada di moodnya yang dapat. Musiknya sendu, visualnya kalem tapi indah, dan ceritanya tragis. Ini Metroidvania yang lebih ke rasa dan suasana, bukan sekedar tantangan. Dan itu tadi 10 game Metroidvania yang menurut gua benar-benar sayang banget kalau kalian lewatin. Tapi balik lagi ya, ini murni versi gua.
Dan hampir pasti tiap orang punya Metroidvania favoritnya sendiri yang belum tentu masuk list ini. Kalau kamu punya game Metroidvania andalan versi kamu, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan bahasan game lain yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video berikutnya.